Maka kalian mendengar tentang seorang pengusaha muda yang membeli tas emas seharga lebih dari setengah miliar rupiah. Hanya untuk beberapa minggu kemudian, produknya disita polisi karena kandungan yang berbahaya. Inilah cerita tentang MH. Dari biduan kecil di Makassar, ia berubah menjadi perempuan emas yang memimpin kerajaan bisnis skincare dengan omset miliaran rupiah. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi di balik kesuksesan ini? Skandal, kesalahan, atau hanya fitnah? Mari kita bahas semuanya di video ini. MH lahir di Makassar pada tahun 1995. Tumbuh dalam keluarga sederhana, sejak kecil ia sudah akrab dengan dunia hiburan. Menjadi penyanyi dangdut keliling bersama ayahnya, seorang pemain organ tunggal. Panggung-panggung kecil menjadi saksi kerja kerasnya untuk membantu ekonomi keluarga. Tapi siapa sangka, perjalanan MH tidak berhenti di situ. Pada tahun 2018, ia meninggalkan dunia tarik suara dan memutuskan untuk mengubah jalur hidupnya. MH kemudian merintis bisnis skincare bernama MH Miracle Whitening Skin pada tahun 2020. Dengan strategi pemasaran yang cerdas, ia membawa brandnya melejit hingga menghasilkan omset miliaran rupiah dalam waktu singkat. Kalian mungkin berpikir ini adalah kisah sukses luar biasa, tapi di balik semua kemewahan dan kejayaan itu, ada babak gelap yang mungkin belum kalian ketahui. Pada Oktober 2024, BPOM dan Polda Sulawesi Selatan melakukan penggerebekan terhadap salah satu pabrik produksi skincare milik MH. Dari investigasi, ditemukan bahwa beberapa produk mengandung merkuri, zat berbahaya yang dilarang dalam kosmetik. Kalian harus tahu bahwa kandungan merkuri ini bukan hanya melanggar hukum, tapi juga berisiko tinggi bagi kesehatan. Kerusakan kulit permanen, keracunan, dan bahkan gangguan sistemik bisa terjadi akibat penggunaan produk seperti ini. Ironisnya, produk-produk ini bahkan tidak memiliki izin edar BPOM. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini kesalahan teknis atau ada celah dalam pengawasan produksi yang dilewatkan? Seolah belum cukup, kontroversi ini semakin panas ketika artis NM ikut bersuara. NM yang dikenal lantang menyuarakan pendapatnya secara terbuka mengkritik MH dan produk-produk skincare-nya. Ia menyebut bahwa produk ini bukan hanya merugikan konsumen, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap skincare lokal. Respon MH, ia menyebut dirinya menjadi korban dari serangan yang tidak adil. Bahkan, ia mengklaim bahwa ini adalah ujian berat bagi seorang pengusaha muda yang sedang berjuang dari bawah. Namun, di balik drama ini, pertanyaannya tetap sama. Menurut kalian, siapa yang benar dan siapa yang harus bertanggung jawab atas produk-produk ini? Di tengah badai kontroversi, gaya hidup mewah MH kembali menjadi sorotan. Sebuah video viral memperlihatkan MH membeli tas emas senilai 553 juta. Tak hanya itu, ia juga sering memamerkan koleksi perhiasan emasnya yang mencapai ratusan juta rupiah. Bagi sebagian dari kalian, ini mungkin menjadi bukti nyata kesuksesan MH. Tapi, bagi yang lain, gaya hidup ini justru menimbulkan pertanyaan yang besar. Apakah semua ini benar-benar berasal dari hasil usaha yang etis? Kalian harus tahu, kasus ini memberikan pelajaran besar bagi semua pihak, baik produsen maupun konsumen. Sebagai produsen, tanggung jawab terhadap keamanan produk adalah hal yang tidak boleh diabaikan. Sementara itu, kalian sebagai konsumen juga perlu lebih teliti dalam memilih produk kecantikan yang kalian gunakan. Jika produk ini benar-benar berbahaya, maka dampaknya tidak hanya pada kesehatan kalian,
tetapi juga pada kepercayaan terhadap produk skincare lokal secara keseluruhan. Setiap cerita pasti punya dua sisi, begitu juga dengan kasus ini. Tapi, pada akhirnya, tanggung jawab tetap harus diutamakan, baik oleh produsen maupun konsumen. Apa yang terjadi pada MH, ini bisa menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Lalu, bagaimana pendapat kalian? Apakah MH pantas mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahannya? Atau kalian merasa ini adalah akhir dari perjalanan bisnisnya? Tuliskan opini kalian di kolom komentar. Kami ingin mendengar pendapat kalian. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap cerdas dalam memilih produk yang kalian gunakan.